Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurzana. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang forecasting atau bisa disebut dengan peramalan, di mana merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Kemudian kita klik modul, pilih forecasting, lalu file, new, memilih time series sehingga muncul gambar seperti ini. Kemudian kita tuliskan tabel berikut sesuai dengan data-data yang diketahui pada soal yang pertama. Kemudian klik solve. Kita menggunakan moving average yaitu 3 bulan dengan next period 103,333. Nah, jika ingin untuk melihat hasil semuanya, kita dapat melihat cascade, lalu akan muncullah setiap tabel-tabel berikut. Soal yang kedua yaitu menggunakan moving average dengan 4 bulan, lalu kita ganti 4 bulan, klik solve untuk melihat hasilnya, dan disitu dapat dilihat hasilnya next period yaitu 105. Untuk soal yang C, kita menggunakan weekly moving average yaitu 3 bulan, lalu kita isikan weeknya 0,5, 0,3, dan 0,2, dan klik solve untuk melihat hasilnya yaitu next period dengan total unit 108. Kemudian soal yang D, kita menggunakan metode yang sama yaitu week moving average dengan 0,2, 0,2, 0,2, dan 0,3. Kemudian klik solve, lalu lihat hasilnya yaitu 105,556 unit. Kemudian untuk soal yang PT Indomon, caranya sama yaitu klik forecasting, file, lalu tuliskan title Indomon. Lalu isikan tabel-tabel tersebut sesuai dengan data yang diketahui pada soal yang nomor 1 yaitu PT Indomon. Kemudian klik solve lalu untuk melihat next period yaitu 215 unit. Dan selanjutnya yaitu menggunakan metode week moving average yaitu dengan bobot 0,4 dan 0,6. Dan dapat dilihat di situ hasilnya next period yaitu 217 unit. Selanjutnya untuk melihat penjualan pada bulan ke-25 yaitu dapat digunakan dengan metode trend projection yaitu sebesar 248689. Next soal nomor 2 yaitu caranya sama. Klik titlenya yaitu penjual laptop dan kemudian akan muncul tabel seperti tersebut, lalu isikan tabel sesuai dengan data-data yang diketahui pada soal nomor 2. Dan kita menggunakan metode trend untuk melihat penjualan pada bulan ke-20 yaitu dengan total unit 89,515. Nah, untuk soal nomor 3 kita menggunakan regresi linear berganda yaitu caranya klik modul, pilih forecasting, lalu file, new, least square, simple and multiplied regression. Kemudian kita isi tabel sesuai data-data yang diketahui pada soal nomor 3. Nah, untuk soal yang pertama, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 93,159 tambah 9,019 X1 kurangi 1,062 X2. Dan untuk penjelasannya saya tuliskan keterangan pada tersebut. Dan untuk nilai koefisien determinasi R2 terdapat pada keterangan tersebut, dan dimana sisanya itu 11,6% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi di atas dapat diramalkan biaya promosi meningkat menjadi 13 juta dan jumlah karyawan tetap, maka sesuai pada keterangan yang saya tulis. Dan jadi biayanya itu meningkat 13 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi besar 209,344. Next, soal nomor 4 itu caranya sama seperti soal nomor 1 dan 2, hanya saja angkanya yang berbeda. Kita isikan tabel sesuai data yang diketahui pada soal nomor 4. Kemudian klik solve untuk menjawab pertanyaan yang A menggunakan moving average yaitu next periode dengan jumlah total 190 unit, dan itu untuk melihat grafiknya. Kemudian kita edit data untuk menjawab pertanyaan yang B yaitu menggunakan metode
weight moving average dan dengan bobot 0,4 dan 0,6, dan klik solve. Jumlah periodenya itu 186 unit. Dan untuk soal yang C, untuk melihat perkiraan panggilan ke-16 yaitu kita dapat menggunakan metode trend dan hasilnya yaitu 202,946. Next, the last one, soal nomor 5, yaitu caranya sama seperti soal nomor 3, hanya saja angkanya yang berbeda. Lalu kemudian isikan tabel sesuai soal yang diketahui nomor 5. Nah, untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 104,543 plus 6,501 X1 plus 4,167 X2. Dan untuk penjelasannya telah saya tuliskan keterangan di atas. Dan untuk nilai koefisien terminasi R2 sebesar 0,884. Dan sisanya dijelaskan untuk faktor lainnya di luar modal seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dan jumlah penjualan menjadi sebesar 204,507. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.